Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan ya Tuhan atas firman yang akan Kau beritakan kepada kami. Kami berikan seluruh ruang di hati kami untuk dikuasai Roh Kudus, sehingga benih-benih firman-Mu dapat tumbuh, berkembang dan berbuah hanya untuk keluhuran kemuliaan nama-Mu. Amin. Renungan hari ini Senin 1 September 2025 diberi judul Respon yang Jujur Terhadap Firman Allah. Dengan nats dari Nehemia 8 ayat yang ke-13 menyatakan demikian. Lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan dan berpestaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nats ini menyatakan ungkapan sukacita yang dinyatakan bangsa Israel, khususnya bangsa Israel yang terpecah menjadi kerajaan Yehuda. Sukacita karena mereka menerima pembacaan hukum Taurat setelah menjalani pembuangan selama 70 tahun di Babel. Bangsa Israel yang terpecah menjadi kerajaan Yehuda diizinkan Allah untuk mengalami penjajahan di Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Situasi keadaan pada kitab Nehemia adalah saat bangsa Israel sudah kembali ke Yerusalem untuk membangun kota-kota di wilayah Yehuda yang nantinya juga akan membangun bait Allah. Di tengah-tengah upaya membangun kembali ketika mereka mendengar pembacaan hukum Taurat, nats ini menyatakan bahwa mereka sangat bersuka cita. Tentu situasi dan kondisi pasca pembuangan ke Babel memberikan pengaruh yang signifikan atas sukacita tersebut. Bangsa yang dahulu begitu jaya dan masyhur namanya akhirnya dikalahkan dan menjadi bangsa yang kembali terjajah, dibawa ke tempat lain selama 70 tahun. Bisa dibayangkan betapa bersukacitanya ketika bisa kembali ke tanah kelahiran dan membangun kembali. Namun yang dapat diperhatikan di sini, nats kita di ayat yang ke-13 menyatakan sukacita mereka adalah ketika mereka memahami firman. Pada ayat yang kedua di pasal 8 dinyatakan demikian. Berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dengan demikian, firman yang dimaksud pada nats kita di ayat yang ke-13 adalah hukum Taurat tersebut. Adapun hukum Taurat pada waktu itu menjadi pengendali kehidupan mereka. Ketidaktaatan bangsa Israel yang mengakibatkan Allah mengizinkan mereka sampai dibuang ke Babel terlihat dari ketidaktaatan mereka akan hukum Taurat tersebut. Tapi saat ini ketika kembali dibacakan hukum Taurat dalam kondisi pasca pembuangan, mereka menjadi sangat bersukacita. Jika demikian, mengapa sukacita itu tidak dinyatakan dahulu saat masih menjadi bangsa yang berjaya seperti janji Allah kepada mereka? Seperti yang terdapat pada riwayat raja-raja kerajaan Yehuda, raja-raja tersebut terbagi menjadi raja yang berlaku benar dan jahat di hadapan Allah. Yosia tercatat sebagai raja menjelang akhir riwayat kerajaan Yehuda yang bukan bersukacita ketika menemukan kitab Taurat, tetapi justru bersedih karena menyadari pendahulu-pendahulunya ada yang tidak taat kepada Allah dengan tidak melakukan hukum Taurat. Selalu ada respon yang jujur dari umat Allah yang hidup setia di dalam Tuhan. Mari kita kembali memeriksa diri kita sendiri. Adakah respon yang jujur dari diri kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Baik respon sukacita, sedih, cemas, gelisah ataupun marah. Apapun respon tersebut, Allah mengetahui isi hati kita lebih dari kita sendiri, bahkan selalu menerima kita. Marilah kita jujur kepada Allah bahkan ketika kita tidak lagi bisa merasakan apa-apa terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mau jujur mengenai apakah yang kami rasakan setiap kali kami mendengar firman-Mu diberitakan lewat media atau dalam bentuk apapun. Berikan kami juga hikmat dalam memahami setiap firman-Mu tersebut serta keteguhan hati untuk melakukannya. Amin.